Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daharatin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila arwahi abaina wa ummatina jadadina jaddatina qurbatina wa ahli baitina wa syekhina wa alimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sallallahu amin wa bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yuskinahum al jannah syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih halaman 35 ya. Pasal sedekah tatawwu masih. Dari pasal baris yang ketiga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Tabrani an Uqbah bin Amir inna sadaqata la tudfi'u an ahliha kharral qubur. Wa Tabrani dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis an Uqbah dari Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Mana hadisnya? Inna sadaqata, Rasul sabdakan inna sadaqata, bahwasanya sedekah besar kecilnya kita punya kemampuan sedekah, la tudfi'u an ahliha, sungguh sangat memadamkan daripada ahli sedekah. Ahli sedekah itu ya orang yang ahli sedekah. Kalau kata kita tukang sedekah, besar kecilnya seneng banget sedekah tuh orang. Apa yang dipadamkan? Harral kubur. Sedekah itu dapat memadamkan panasnya di kubur. Di kubur panas. Sekarang lahiriah aja orang dikuburin hidup-hidup pasti panas itu di dalam kubur. Ya. Apalagi kalau disambut dengan neraka, panasnya neraka. Sebab kalau ademnya, nyamannya di kubur, itu membuktikan nyamannya juga nanti di akhirat. Kalau dikubur udah panas, di sana lebih panas lagi. Kalau sudah enak dikubur, insya Allah kesonoin enak. Tadi malam saya punya tetangga ada yang meninggal, berarti malam Jumat itu.
termasuk Jumat, Kemis sore. Sesudah zuhur meninggal setelah gelincir matahari, itu udah termasuk Jumat. Makanya malam panjang bagi kita bukan malam minggu, ya. Malam panjang bagi kita malam Jumat. Dari zuhur sampai asar waktu Kemis itu udah masuk malam Jumat. Jadi kalau dia meninggal Kemis sore, ya, sesudah zuhur itu udah termasuk Jumat, malam panjang. Ya, sama juga kita ziarah. Kalau nggak hari Jumat, sehari sebelumnya atau sesudahnya tuh, kalau mau ziarah kubur. Kita nggak sempat Jumat, ya sebelumnya dah Kemis kita ziarah kubur orang tua kita. Kemis juga nggak sempat, ya Sabtu dah. Ya, itu masih keutamaan Jumat ada ziarah kubur. Apalagi nih Ramadan, ya, Ramadan. Biasanya pada istilah orang itu, orang kita tuh nyekar segala macam. Tapi tujuan kita ziarah kubur, bukannya nyekar, ya, bukan nyekar, bersih daripada dosa orang-orang tua kita. Mudah-mudahan diampunin dosa-dosanya. Ya, sunnah kita banyak-banyak ziarah kubur ke orang tua kita. Sebab bacaan kepada ahli, untuk ahli mayit itu diterima dan sampai. Saya sekarang lagi ngisi buat anak santri hukmul qiraah lil amwat. Hukumnya membaca Al-Quran, pahalanya buat yang sudah pada mati. Usulu sawabiha, sampai pahalanya yang kita kirimin ke sana. Mudah-mudahan, ya, setiap kita tadarus niatin buat orang tua kita. Allahumma ja'al wa usil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dan sampaikanlah pahala Quran yang saya baca barusan tadi. Hadiatan balighatan wasilah, menjadi hadiah yang sampai tercapai ila ruhi siapa, sebutin namanya orang tua kita, diterima di sana. Ya Allah anakku, ya Allah cucuku, ya Allah saudaraku, ya Allah suamiku, ya Allah istriku, terima kasih. Ya, sangat gembira. Sampai itu bacaan kita. Siapa aja orang-orang tercinta pada kita. Wa jami'il muslimin wal muslimat, dan semuanya saudara kita yang muslim-muslimat. Termasuk kita tadi kita baca Fatihah, dapat juga tuh orang tua kita, ya. Makanya sebelum ngaji kita baca Fatihah dulu, ya. Pada pengarang kitab ini, kepada orang tua kita, supaya orang tua kita kebagian juga, dapat juga hadiah yang kita sampaikan kepada aba'ana wa ummahatina, ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita, ya. Haral kubur, panasnya kubur bisa dipadamkan dengan sodakoh. Kalau orang sodakoh mah nggak nungguin punya banyak, seapa aja punyanya dia sodakoh biasa. Iya, biar dikit sodakoh niatkan. Sodakoh itu bisa jadi bukan dengan duit aja, dengan nasihat, dengan kalimat thayyibah, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takbir, dengan doa. Sodakoh kita dengan ilmu kita, dengan kesempatan kita, tenaga kita. Jadi sodakoh semuanya, kalau kita niatkan, adalah untuk diri kita, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yastazillul mu'minu yawmal qiyamah fi zilli sadaqatihi
Wa innama, dan hanya saja, yastazillu, bernaung, al mu'minu, orang yang beriman. Insyaallah beriman semuanya nih ya. Percaya enggak dengan ucapan ini nih? Ini tandanya beriman kita. Kalau kita enggak percaya, hilang iman kita. Tandanya beriman. Hadis nih yang disampaikan. Wa innama yastazillu, dan hanya saja bernaung, al mu'minu, seorang beriman, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, bi zilli sodakotihi, di bawah naungan sodakohnya. Jadi sodakoh menaungi, jadi payung kita nanti di sana hari kiamat, di mana mentari hanya 1 mil ketinggian. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo, 1.500 meter matahari. Sementara sekarang triliunan antara kita dan matahari. Nanti yaumul qiyamah hanya 1 mil matahari. Maka kita minta kepada Allah, ya, salah satu daripada 7 orang yang mendapatkan naungan di saat-saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, aras Allah. Merupakan aras. Itu aras terbuat dari sedekah kita. Dari yang 7 macam itu. Ya, sab'atun yulzilluhumullahu bizilli yauma la zillu illa yauma la zilla illa zillu. Ya, ada 7 kelompok manusia yang nanti pada yaumul qiyamah mendapatkan naungan, mendapatkan payung, mendapatkan atap. Yauma la zilla illa zillu, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan ngerasain, Pak. Ngerasain. Di antaranya sedekah yang tidak dapat diketahui oleh tangan kiri apa yang disampaikan oleh tangan kanan, gitu. Itu sedekah yang bagus. Diumpetin itu. Artinya apa? Bukan pamer. Jangan karena pamer. Jangan karena malu dengan manusia. Tetapi kita malu nanti di hadapan Allah kalau sampai di sana kita nggak punya naungan-naungan acan. Matahari begitu dekat dengan kita, panas luar biasa, keringat di situ manusia sampai membanjiri keringat badannya kepada dirinya. Karena kumpulnya manusia, keringatnya luar biasa nanti. Bagaimana keringat nanti hari kiamat? Sekarang aja juga baru keringat, baru diolesin aja udah bau banget tuh. Ya. Bagaimana di sana banjir, berenang, tenggelam dalam keringat manusia. Nauzubillah min ribuan tahun. Bagaimana bapaknya? Keringat terbuat daripada api neraka. Subhanallah. Inilah yang perlu kita berusaha. Sebagai orang yang beriman, berusaha salah satu. Yang pertama, kalau jadi pemimpin yang adil. Tuh diantaranya yang dapat naungan dari Allah. Ya, sedekah. Ya, di mana dia sedekah tidak diketahui oleh orang lain. Dan pemuda yang dari muda udah biasa ibadah. Ya, ini banyak yang dari muda memang ibadah biasa dari muda, bukan baru tobat ya. Ini dari muda. Dari muda biasa berbuat baik ibadah. Saya rasa insya Allah harus dirasakan sama ketika nggak punya kodok sholat, nggak punya kodok, nggak ada kewajiban kodok puasa. Bapak udah beres semua. Jadi puasa kita insya Allah beres. Ini yang gini-gini nih, yang dari kecil memang udah biasa sholat, udah biasa puasa, ya, ya itu insya Allah nanti pada yaumul qiyamah dapat naungan itu juga. Terutama sedekah nih, besar kecilnya kita sedekah. Kalau punya duit, pakai duit sekarang, jangan sayang-sayang. Buat kita. Nabung itu, nabung kita buat di sana. Nanti kita rasakan. Ya, kita rasakan nanti di sana.
Subhanallah. Jangan merasa kegedean kalau sedekah mah. Umpamanya mau ngambil puluhan ribu, kecabut ratusan. Sampai di rumah, ratusan kena gitu. Alhamdulillah gitu. Ikhlasin aja. Walaupun kesalahan juga ya. Apalagi kita udah masuk di tromol. Enggak ada istilahnya, udah ikhlas ya. Semuanya itu rupanya Allah suruh. Kudu biar gedean buat lo, jangan kecil mulu gitu. Subhanallah, sedekah Pak akan menjadi kebanggaan kita nanti di sana. Nanti ketemunya di sana, jangan dikecil-kecilin. Kalau ente ngecil-ngecilin sedekah, ente juga dikecilin nanti di sana urusan kita, disepelein. Kalau kita sepelein tentang sedekah, nanti kita disepelein lagi oleh Allah di sana. Nah, dikasih yang receh-receh lah kelasnya gitu ya. Tapi kalau kita mau besarkan, walaupun sebetulnya dikit tapi berat hati kita. Kenapa? Sebetulnya banyak kebutuhan tapi biarin sedekah. Banyak urusan dunia, biarin deh, buat akhirat penting. Jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Ya. Sedekah tuh ya. Fi zilli sedaqatihi, di bawah naungan sedekahnya nanti. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man at'ama akhahul muslima, man barang siapa at'ama akhahul muslima, memberi makan kepada saudaranya sesama muslim, syahwatahu, akan kebutuhannya, keinginannya oleh si muslim, haramallahu, maka Allah haramkan dia alan nar, masuk neraka. Haram masuk neraka. Barang siapa yang biasa memberikan makan kepada saudara-saudaranya sesama muslim dengan makanan yang lagi memang dipengenin sama dia, syahwatahu, bukan syahwat birahi, bukan di sini Pak. Syahwatahu, ada keinginan dia lagi pengen banget gitu. Wah, gue dibagi, gue lagi pengen banget. BHS, umpamanya gitu ya. Lagi berharga gitu kan. Apalagi ya sedekah namanya gitu. Kan pasti itu ya, kalau BHS. Pokoknya lagi pengen kebutuhan dia buat ini, buat sekedar buat salinan, wadimor pokoknya. Wah, wadimor, alhamdulillah. Emang ini gue yang lagi penting. Jadi kalau dibagi sedekah kudu yang paling kita pengenin rasanya. Jangan ya gue dibagi gini. Jangan. Orang sedekah mau kita, ya baginya yang kelasnya gini. Jangan dicaci, jangan direndahkan. Kita harus tetap bersyukur. Apapun yang kita terima, inilah titipan Allah. Titipan itu semuanya. Bukan untuk kita nikmati sementara buat kita aja. Tetapi alhamdulillah, jadi dengan sedekah ini kita juga jadi bisa sedekahin lagi buat orang gitu ya. Bisa sedekah lagi. Kalau kebanyakan kita kan nggak mungkin kita pakai sendiri umpamanya. Seperti makan segala macam makanan. Jadi tetangga bisa kita kebagian, sebab apa nggak habis kita makan sendiri. Anak-anak bisa, tetangga pada bisa kita berikan. Jadi besar manfaatnya. Itu yang namanya berkah. Itu yang namanya berkah. Setiap kita menerima sedekah harus itu yang terbaik. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah datang lagi tuh kalau gitu. Ya. Besar kecilnya, bagus jeleknya, itu udah titipan Allah kepada kita. Ya. Saudaranya yang muslim, dia sedekah kepadanya, haramallahu 'alan nar, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Jadi ini walaupun bulan Ramadan juga saya ngomongin sedekah dah. Ya ini sebab pasalnya masih pasal sedekah ya. Jadi di bulan Ramadan juga tepat kita biasanya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan.
Sebab wal hasanat mudha'afah. Segala kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Nah, sekarang kalau duduk di majelis taklim di bulan Ramadan itu 10 kali lipat ganda paling dikit. Ya, daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain kemarin dapat aduk tuh. Tapi sekarang dapat 10 kali. Katakan 1 jam ngaji 1000 rakaat itu pahalanya kita sholat. Ya, siapa yang kuat itu baru 1 jam ngaji. Sama dengan pahala sholat 1000 rakaat. Siapa yang kuat? Di sini berapa rakaat tarawih sini? 23. Wih, mantap. Gak termasuk paling banyak itu kalau di luar Madinah. Kalau di Madinah 36 rakaat. Di Madinah 36 rakaat itu di luar witir. Witir 11 rakaat witir. Oh, ayo dah. Ayo dah. Lawan. Nah, iya. Jangan merasa baru segitu aja udah cukup. Nabi juga segitu. Nabi mah jangan ditanya. Ente, Masya Allah, salatnya Nabi Muhammad, tiba-tiba ada seorang sahabat Ibnu Abbas nginep ikuti ceritanya, pengen ngikutin Nabi kayak apa dia salatnya di waktu malam. Ya Allah, benar. Witirnya cuma 11 rakaat, tapi bacaannya ya itu di dalam rakaat pertama surah Al-Baqarah berapa juz? Itu 1 rakaat itu. Jadi hatam, semalaman hatam. Coba, padahal kayak kita kuat begitu. Ngakunya katanya ngikutin Rasul. Katanya ngikutin Rasul. Coba kayak gitu. Ya, begitu ditanya Siti Aisyah, oh begitu. Iya. Sahabat pengen tahu, ngikut dah. Sampai kegedik mulu lagi sholat. Ya, udah lama bener. Sampai punya pikiran jelek gitu, sholat gua udah aja segini ya. Begitulah ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi, tiada tara bandingannya. Jangan sok ngikutin bagaimana Rasul. Ya, nggak ada kuat kita, nggak ada kuat. Ya. Kita mah yang dikatain apa namanya, yang dibilangin nama sahabat-sahabat aja kayak apa kira-kira. Itu kenapa emang dibikin 20 rakaat ala Sayyidina Umar? Sebab nggak kuat kalau ngikutin kayak Rasul 11 rakaat juga. Iya, nggak kuat begitu. Pagi, coba pagi terawih. Ya, sahur nggak kuat, makanya dibikin banyakin. Orang kita tuh nggak kuat diri lama, apalagi udah aki-aki. Ya. Aki-aki udah pada duduknya, lihat dirinya, incer sini kakinya. Ya. Ya, subhanallah, jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan Nasai, dan Imam Nasai juga mengatakan, wal Hakim, Imam Hakim, an Ibni Umar, dari Ibni Umar, man at'ama akhahul khubza, barang siapa memberi makan akhahu, pada saudaranya yang muslim, al khubza, akan 1 potong roti. Ya, sepotong roti, 1 roti lah, hatta yusbi'ahu, sampai mengenyangkan. Oh, bapak kenyang ini, rupanya rotinya gede nih. Wasaqahu, dan dia memberi minum tuh saudaranya, minal ma'i, daripada air, hatta yurawiyahu, sampai dia merasa seger. Ba'adallahu, maka Allah tahu jauhkan dia, minan nar, daripada jarak neraka dengan dirinya, sab'a khanadika, 7 parit. 7 parit penghalangnya. Parit, kulla khandakin, setiap 1 parit itu sab'a ummi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Masya Allah.
Nah sekarang kalau 7 parit kali 700 tahun perjalanan, berapa ribu tahun tuh perjalanan. Begitu jauhnya antara dia dan neraka. Ya. Jadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka. Mari Pak, saudara kita lagi kesusahan, jangan kita pelit. Bagi. Memang kita punya dikit, sarang dikit. Semampunya kita lah, gue punya ini cuma satu, ya udah orang sebelah. Gue punya cuma 2, ya orang satu. Bagaimana kita? Ya, walaupun hanya sebelah biji korma, gue punya korma cuma satu nih bang, ya udah orang belah. Tuh, korma satu orang sebelah. Punya korma. Itu nikmatnya bersaudara. Kira-kira kalau ada saudara kita kayak gitu enak nggak? Enak banget punya saudara kayak gini. Jangan kayak saudara gua yang di sono, yang di sono, yang di sono jauh. Mudah-mudahan nggak ada saudara kita yang jauh. Ya, Masya Allah. Punya 1 biji korma dibelah 2. Bisik kita merotin dengan sebelah daripada korma. Kalau bisik kita merotin walaupun hanya dengan sebelah biji korma, kita bagi juga tumpok kita, abang kita, adik kita, ya, yang lagi kesusahan. Nih kadang-kadang padahal mah ada nggak punya, gue orang punya, ada. Gue juga lagi butuh, gue juga lagi susah. Jadi dibutuhin terus, disusahin terus kita jadinya. Tapi kalau kita merasa susah, sebagaimana susahnya saudara-saudara kita, insya Allah kita dimudahkan semuanya urusan kita pada hari kiamat nanti. Tidak ada yang susah. Apa diantaranya? Minta pertolongan, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang kepanasan, dikasih hawa dingin, sedang kelaparan dikasih makan, sedang kita kehausan diberikan air minuman. Ini kita lagi puasa, biasanya makan nasi uduk nih pagi-pagi nih pada berangkat nih habis ngaji, ya, itu pada sarapan segala macam. Coba entar deh, tahan, stop sekarang. Ramadan kita lagi puasa. Kapan kita makan? Ntar ditunda. Yang pertama, kalau kita sedang ibadah puasa menginginkan sesuatu kita tahan, nanti ketemu pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Begitu bangkit dari kubur, ya, makanan sudah datang di depan kita, pakaian sudah datang yang menghiasi badan kita, minuman juga datang yang akan berikan kepada kita. Apa itu? Puasa dan sedekah kita. Nanti jemput kita tuh ketika kita baru bangkit dari kubur. Apa ini? Makanan. Makan dari mana? Puasamu. Dulu kamu waktu puasa kamu tahan, padahal itu tersedia di atas meja untuk dimakan, tapi kamu nggak makan. Kenapa? Walaupun ngiler, sebab lagi puasa. Bener sih, anak kagak ada, pembantu kagak ada, bini kagak ada, tapi kan Allah ada. Nih tandanya beriman. Ya. Tapi kalau dia celingukan, anak gua kagak, jadi gua kagak, bantu juga kagak, gua embat aja. Nah ini hilang tuh imannya tuh. Nah, makanya panggilan puasa hanya orang yang beriman. Nggak ada yang lagi buka ngumpet-ngumpet kayak gini nih kan. Itu kalau orang yang beriman. Nggak ada. Makanya kalau ada yang pernah pura-pura puasa di rumah, sahur gitu kan, kalau jalan di pasar di mana-mana dia masuk ke warteg, dia makan terus, ya, walaupun itu kelihatan orang cuman kakinya doang sebab ditutupin, tapi mudah-mudahan nggak ada yang kenal dengan kaki kita, nggak ada yang kenal dengan sendal kita. Khawatir ada yang kenal tuh sendal si itu kelihatan itu lagi nonton kakinya lagi uncang-uncang di bawah tabir di warteg umpamanya. Ngapain dia itu? Ya, ngumpet-ngumpet.
Ini tanda orang munafik. Munafik kepada dirinya sendiri, dia usahakan di hadapan Allah Subhanahu, pura-pura ibadah. Pulang sore dah, pura-pura haus, pura-pura lemes, pura-pura ngantuk. Ya, emang itulah udah jam berapa nih, bikin kopi lah segala. Ini udah tuangin air, sediain itu kolak itu, siapin udah kolak. Ayo, udah. Padahal udah puasa nggak apa, ya, pura-pura aja. Nah ini nggak bisa, itu bukan puasa, hanya membuat dosa begitu pada Allah. Bohong lu, mustahil lu, khianat lu pada diri lu sendiri. Jadi ibadah dari kemarin-kemarin juga tidak diterima oleh Allah, sebab hanya karena malu dengan keluarga, bukan karena malu kepada Allah. Nah ini sekalian, hati-hati ibadah kita, jangan sampai sia-sia. Nah begitu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab neraka. Insya Allah Allah jauhkan kita semuanya daripada azab neraka. Dan kita baca doanya tuh ketika tasahud akhir, ya, Allahumma firli, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal magrumi wal masam. Allahumma billahu maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma ta'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dulu saya udah kasih tuh doa. Masih ada nggak fotokopinya? Apa udah dihafal gitu? Apa disimpan di bawah kasur? Gua punya ilmu disimpan di bawah kasur ya. Nggak dihafalin, nggak dikinjalanin. Hafalin itu buat bebas daripada azab neraka, bebas daripada azab kubur, bebas daripada utang. Jangan ribut ngutang mulu, orang pada pelit dikatain sama dia gara-gara dia nggak dikasih ngutang. Ya kerjaan lu ngutang doang, bayarnya ogah. Bagaimana mau dikasih sama saudara? Ya, makanya kita supaya bebas daripada hutang, daripada azab neraka, daripada azab kubur, baca tuh doa tasahud akhir, walaupun sunnah. Oh, sampai Hamidum Majid saya sama Pak Ustaz, sama Hamidum Majid. Bagus, itu belum baca doa. Baru baca tasahud dan sholawat. Doanya belum. Kalau sampai Hamidum Majid mah, ya, terusin Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya dan seterusnya. Ya. Kalau masih belum hafal atau lembarannya hilang, nanti insya Allah saya bawain lagi fotokopi. Gratis, nggak kudu bayar itu. Bebas daripada neraka ya. Masya Allah, baca dong. Jangan buru-buru sholat. Ya, apalagi sholat tarawih. Ya. Buru-buru sampai doa itu, ada tarawih. Sampai seperti itu aja, apa namanya, tasawuf awal aja, tasawuf awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sah. Tapi belum ada sunnahnya, belum ada doanya, baru sampai sholawat. Ya berarti sah. Belum ada, ibarat kita punya pakaian, belum ada variasinya. Punya rumah, belum ada variasinya. Punya sesuatu, belum ada variasinya. Fantasinya belum ada, kosong, masih melompong. Ya, belum punya mobil, belum ada apa namanya, aksesorisnya. Masih polos. Pintu di bangku itu, kunci di bang kunci ya. Belum ada remote yang model sekarang, belum ada ini banyak ya. Kalau kita pengen punya yang bagus, sunnah itu kerjakan semuanya. Apalagi pengen diterima oleh Allah.
Sebab sholat yang diterima apa? Yang oleh Allah nanti yang akan jadi pembela kita di alam kubur. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai puasa kita, ya, kemudian sholat kita sia-sia ditolak oleh Allah. Kalau sholat kita ditolak bukan bela kita, ngancem kita nanti di alam kubur. Ya, menuding-nuding kita, menghujat kita nanti. Kenapa aku dijadikan sholat yang jelek, ditolak oleh Allah? Malu aku. Tonjok Pak sama sholat kita sendiri. Itu yang sholat. Bagaimana yang nggak sholat? Yang nggak sholat nanti azab dari azab kubur yang datang. Berupa hewan-hewan buas. Na'udzubillah min. Selamat berpuasa, beribadah. Tarawih jangan dianggap remeh. Ba'diyah Isya jangan dianggap remeh. Ba'diyah Isya itu sebetulnya pahalanya lebih gede daripada tarawihnya 20 rakaat. Ini kadang-kadang meremehkan. Di sholat Isya duduk aja dia. Ba'diyah dong, Ba'diyah Isya. Kenapa? Yang penting tarawih. Tarawih itu lebih kecil pahalanya daripada yang 2 rakaat tuh Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya dapat menutup kekurangan sholat Isya kita. Tetapi tarawih 20 rakaat tidak bisa. Sholat kita tarawih Isya itu kurang sempurna, nggak bisa ditutup dengan tarawih kita, nggak bisa. Tetapi 2 rakaat ba'diyah ini yang menutupi kekurangan sholat kita di dalam fardu Isya. Paham? Iya. Mari kita semangat untuk beribadah yang sunnah-sunnah agar semakin sempurna ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita dengan ikhlas semuanya. Ya, kita kembalikan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lijaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa sayyidina muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.